Pembalap dengan karir tersingkat di Formula One. Untuk jadi pembalap Formula One emang gak mudah, butuh kerja keras dan skill yang mumpuni biar bisa bertahan lama. Kecuali Lance Stroll. Kali ini kita bakalan ngebahas pembalap dengan karir tersingkat di Formula One. Siapa saja mereka? Rio Haryanto hanya melakoni 12 balapan di Formula One. Pembalap asli Indonesia, Rio Haryanto, mencetak sejarah saat menjadi pembalap Indonesia pertama dan satu-satunya yang berlaga di ajang Formula One. Ya, meskipun kala itu Rio berstatus sebagai pay driver alias bayar buat balapan bareng Manor Racing tahun 2016. Namun sayang, karirnya di Formula One harus berakhir setelah 12 balapan lantaran tak mampu memenuhi dana kepada Manor dan digantikan oleh Esteban Ocon. Dari 12 balapan yang ia lakoni, prestasi terbaik Rio hanyalah menempati urutan ke-15 pada GP Monaco. Cukup sulit baginya untuk finish di zona poin, soalnya bisa dibilang Manor Racing merupakan tim terburuk pada musim tersebut. Patrick Viesacher didebak Minardi setelah 11 race. Minardi merupakan tim kecil yang sering mengandalkan pay driver. Salah satunya adalah Patrick Viesacher. Pembalap asal Austria tersebut diberi kesempatan berada di balik kemudi untuk musim 2005. Namun, sama seperti Rio, kegagalan membawa dana sponsor membuatnya didepak setelah 11 balapan. Meski begitu, Viesacher sempat mencetak poin ketika balapan di GP Amerika Serikat yang kontroversial. Kala itu, ia finish di urutan ke-6 pada balapan yang diikuti oleh 6 pembalap saja. Setelah didepak, posisi Viesacher digantikan oleh Robert Doornbos. Ia pun tak lagi pernah mengaspal di Formula One setelah itu. Robert Doornbos tampil setelah 11 balapan bagi Minardi dan Red Bull. Gak jauh beda dialami oleh Robert Doornbos yang menggantikan Viesacher di sisa 8 balapan musim 2005. Mundurnya Minardi dari Formula One pada akhir musim membuat Doornbos tak lagi punya tim pada musim berikutnya. Meskipun ia direkrut oleh Red Bull sebagai test driver untuk musim 2006 dan kembali mengaspal pada sisa 3 balapan menggantikan posisi Christian Klien. Momen itu adalah momen terakhir kali ia mengemudikan mobil F1, karena setelah itu dia dipecat dan tak pernah balik lagi di F1. Karier Karun Chandhok di Formula One terhenti setelah 11 race. Karun Chandhok saat ini lebih dikenal sebagai pundit Formula One. Namun, ia pernah menjadi pembalap Formula One pada 2010, bersamaan dengan masuknya Hispania Racing Team. Namun, buruknya performa pembalap asal India tersebut membuat HRT mendepaknya usai balapan ke-10 di GP Jerman. Semusim berselang, Chandhok yang dikontrak sebagai pembalap cadangan oleh Lotus sempat tampil pada GP Jerman. Ketika itu, ia finish di urutan ke-20 dan berselisih hingga 2 lap dari rekan setimnya Heikki Kovalainen. Setelah itu, ia tak lagi balapan di Formula One dan lebih fokus bekerja sebagai pundit. Nyck de Vries resmi didepak AlphaTauri meski baru mengaspal 11 kali. Sempat tampil bagus bareng Williams pada GP Italia 2022 saat debut. Lalu tim Banteng Merah menyerang lewat tim AlphaTauri mengontraknya menggantikan Pierre Gasly yang hengkang ke Alpine. Namun, performa de Vries ternyata tak mampu membuat AlphaTauri terkesan. Ia tak sekalipun meraih poin dan hampir selalu finish di belakang rekan setimnya, Yuki Tsunoda. Akhirnya, dia pun ditendang oleh tim AlphaTauri setelah GP Inggris 2023, alias setelah 11 balapan. Haduh, banteng merah, banteng merah. Nicolas Chiesa ditendang Minardi setelah 5 balapan. Karir yang sangat singkat banget. Nicolas Chiesa balapan di Formula One cuma 5 race aja. Chiesa dikontrak oleh Minardi pada sisa 5 balapan musim 2005 menggantikan Justin Wilson yang pergi ke Jaguar.
Meski tak pernah mendapat poin, Chiesa selalu berhasil menyelesaikan semua balapan yang dijalaninya. Hasil terbaik ia dapatkan ketika berlaga di GP Amerika Serikat ketika ia finish ke-11. Chiesa sebenarnya menjadi kandidat kuat untuk mengisi kursi Minardi pada musim 2006. Namun sayangnya karena tak punya dana yang cukup dari sponsor, posisinya pun digantikan oleh Patrick Viesacher yang tadi udah kita bahas di atas. Nah, ini yang paling parah, pembalap Jepang Yuji Ide cuma balapan 4 race. Yuji Ide merupakan salah satu pembalap terburuk yang pernah mengaspal di Formula One. Balapan untuk Super Aguri pada 2006, Ide tak sekalipun mendapat poin dan tertinggal cukup jauh dari rekan setimnya Takuma Sato. Tak hanya memiliki performa buruk, ia juga kerap menjadi pemicu insiden bagi pembalap lain. Seperti ketika ia memblok Rubens Barrichello pada sesi kualifikasi GP Australia. Pembalap asal Jepang tersebut juga menjadi penyebab insiden pada lap pertama GP San Marino yang juga melibatkan Christian Albert. Sampai-sampai FIA sampai mencabut lisensi balapnya yang membuat Ide tak bisa balapan lagi di Formula One. Aduh. Persaingan keras di Formula One memang membuat pembalap mau nggak mau harus menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kalau nggak prestasi ya auto ditendang. Ya nggak, Stroll? Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari channel Pitstop.